kolaborasi film. Vlogger Indonesia mancanegara. Tema kita kali ini adalah kultur shock. Dari Indonesia, the Netherlands, German, Portugal, Scotland, Colombia, Canada, United States of America, and Australia. Jangan lupa begitu nih mana Froenda video film checker di deskripsi di bawah. Lorong Foyer de l'Amour. Like dan juga subscribe. Selamat menonton dengan teman-teman vlogger Indo Mancanegara. Karena kita Costa muy tutur. Halo semuanya, kembali lagi sama Min Min di Australia. Nah, di vlog kali ini aku collab lagi bersama Vim, yaitu vlogger Indonesia mancanegara. Dan tema collab kita kali ini adalah mengenai shock culture atau shock yang kita alami karena perbedaan budaya dari negara asal kita, yaitu Indonesia, dan juga negara tempat tinggal kita sekarang, yaitu kalau untuk aku yaitu di Australia. Nah, aku sudah siapin listnya karena ternyata banyak banget, dan aku tulis di sini buat contekannya biar nggak lupa. Oke, jadi untuk disclaimer ya, mungkin meskipun aku dari Indonesia ya, tapi kan aku juga dari latar belakangku itu hidupnya itu dulunya di desa. Setelah besar, aku sempat memang pindah di kota, tapi sebagian banyak hidupku itu sebenarnya aku habiskan di pedesaan kayak gitu ya guys. Jadi kalau misalkan ada sesuatu yang mungkin kalian pikirnya di Indonesia juga kayak gitu, ya mungkin ya, tapi ini yang yang aku ceritakan ini adalah yang mungkin mayoritas yang aku alami dalam hidupku pada saat aku di Indonesia. Oke, langsung aja kita bahas ya. Jadi biar pembahasannya gampang, ini aku sudah kelompokkan. Jadi shock culture atau perbedaan budaya yang aku temui saat di Australia adalah mengenai aturan ya teman-teman, atau mengenai aturan atau good manner-nya di sini, yaitu adalah menyapa. Jadi kalau misalkan orang-orang di sini ya teman-teman itu suka banget menyapa, entah itu kalian kenal ataupun nggak kenal. Jadi meskipun nggak benar-benar kenal, mereka itu seneng nyapa, entah itu hanya good morning atau hi how are you kayak gitu. Dan juga kalau misalkan seandainya kita itu misalkan lama nggak ketemu gitu ya, zaman dulu aku di Indonesia itu kan sering orang itu kayak gini, oh kurusan ya, atau oh agak gendutan kamu ya, atau gimana gitu, entah itu ngomentarin kurus atau gemuk, atau mungkin ngomentarin mukanya kok lebih kinclong atau kok banyak jerawatnya kayak gitu kan. Nah, kalau misalkan di sini hal seperti itu kayak dianggap kayak nggak sopan gitu loh teman-teman. Jadi kalau di sini aku bertemu sama orang, jadi aku berusaha banget untuk ngejaga nggak sampai nanya kayak nggak sampai ngomentarin oh kok kurusan ya, oh kok gendutan ya kayak gitu, karena ternyata kalau di sini hal-hal seperti itu dianggap nggak sopan kayak gitu. Jadi istilahnya kayak body shaming kayak gitu loh. Jadi kalau misalkan lama nggak ketemu ya, mereka biasanya cuma nanyain kabar ataupun kesibukan apa kayak gitu. Aku pengen relax guys, soalnya kok ternyata ini pembahasannya akan panjang. Jadi kalian bisa siapin cemilan guys. Yang kedua adalah mengenai budaya antri. Nah, kalau di sini mengantri itu adalah hal yang super wajib kayak gitu loh guys. Kalau misalkan di Indonesia kan aku ya memang sudah ada lah kayak misalkan antri kayak gitu, memang kita juga di istilahnya masih dalam proses kayak ayo antri kayak gitu kan. Nah, kalau di sini antri itu sudah bener-bener kayak sudah kayak
hal yang biasa gitu loh. Jadi nggak perlu disuruh lagi, orang itu langsung kayak pada antri kayak gitu loh guys. Zaman aku misalkan dulu beli pentol ya kayak gitu ya, apa namanya, bakul pentolnya itu bakalan dikelilingin sama pembelinya itu dari, entah itu dari kanan, kiri, depan, belakang kayak gitu kan. Nah kalau misalkan di sini, kalau misalkan kita beli sesuatu, itu orang-orang sudah pada kayak buat kayak barisan jalur kayak gitu guys. Jadi nggak apa namanya, nggak ada itu yang apa namanya orang beli sesuatu langsung kayak dari kanan, kiri, depan, belakang kayak gitu. Nah aku sendiri kan juga sudah kebiasaan di Indonesia, kalau misalkan beli apa-apa itu langsung aja kayak gitu, kalau bisa dulu-duluan kayak gitu kan. Nah berhubung di sini tuh kok orang-orang kayak gitu guys, aku sendiri jadi boleh jadi kayak sungkan kayak gitu. Jadi lama-lama aku aku berusaha untuk ingetin jangan lupa untuk antri kayak gitu, apapun itu, entah itu ke toilet, entah itu kita lagi ngurus sesuatu, apapun itu, jika orangnya lebih dari satu itu kita harus antri. Ketiga adalah mengenai nama panggilan. Nah yang bikin aku shock itu guys, apa namanya, istri dari saudaranya suamiku guys, kalau memanggil ibu mertuaku guys, manggilnya itu dipanggil nama. Jadi kalau misalkan di Indonesia guys, manggil mertua, manggil nama itu kan pasti bisa-bisa langsung dianggap apa namanya, durhaka atau kurang sopan gitu kan guys. Nah kalau di sini apa namanya, menantu manggil mertua nama, ataupun bahkan anak kecil manggil orang tua juga sering banget nama guys, kalau itu bukan keluarga mereka. Nah jadi kalau di sini itu hal seperti itu dianggap biasa kayak gitu. Misalkan di Indonesia kan kita cara kita untuk menghormati orang tua itu kan kayak dengan apa namanya, kalau misalkan orang yang lebih tua kita panggil entah itu paman, bibi, atau om, tante, seperti itu kan. Nah kalau di sini ya mereka ngomong kayak gitu sih, katanya ya bukan berarti tidak menghormati, mereka tetap menghormati, tapi mereka nggak mempermasalahkan masalah panggilan kayak gitu loh guys. Tapi kalau aku, karena aku masih terbawa perasaan Indonesiaku, jadi kalau misalkan aku manggil kan aku merasa kayak nggak enak banget gitu kalau manggil nama. Jadi aku ya bilang kayak gitu, cerita kalau aku tuh gak enak rasanya kalau manggilnya nama. Jadi akhirnya aku tetap minta izin manggilnya ngikuti cara suamiku manggil apa namanya, mertua kayak gitu. Nah dan yang keempat adalah masalah nyoblos pemilu guys. Kalau misalkan di Indonesia guys, kita nyoblos atau gak nyoblos itu kan ya maksudnya itu dianjurkan nyoblos guys, tapi kalau gak nyoblos kan juga nggak apa-apa ya. Nah warga negara Australia guys, kalau misalkan waktunya pemilu, mereka itu harus nyoblos. Kalau misalkan nggak nyoblos, mereka itu bisa kena denda guys. Dan nyoblosnya juga di sini tuh bisa pakai surat guys. Kalau di Indonesia kan kita harus datang satu-satu gitu kan ke tempat pencoblosan kayak gitu, nyoblos, tangan dicelupin gitu kan. Nah kalau di sini itu mereka itu bisa nyoblos lewat kayak pos kayak gitu, jadi nggak harus datang ke tempat pencoblosan. Dan yang kelima adalah mengenai budaya kebersihan guys. Nah di Australia itu guys, aku itu herannya itu kalau di taman, di kota itu semuanya itu bersih guys. Dan tempat sampah itu di mana-mana. Kalau aku kan waktu misalkan di Indonesia gitu ya, aku tuh pernah beli apa namanya, lumpia guys. Aku tuh pernah beli lumpia kayak jajanan gitu loh guys. Terus habis gitu kan ada plastiknya. Aku tuh tanya ke penjualnya, ini apa namanya, tempat sampahnya di mana ya? Kan mau tak buang ke tempat sampahnya gitu kan. Nah terus penjualnya bilang, oh dibuang di situ aja mbak kayak gitu. Jadi dia tuh nunjuk ke kayak pinggir jalan gitu, memang di situ banyak sampah kayak gitu. Nah aku disuruh naruh ke situ. Ya mungkin setelah itu bakalan ada yang bersihin sih tempat itu, tapi jadi tuh kayak nggak ada tempat sampahnya gitu loh. Nah kalau di Australia, di setiap tempat umum selalu ada tempat sampah. Dan juga ternyata guys, salah satu rahasia kebersihan di Australia itu bagus. Ternyata mereka itu kalau buang sampah sembarangan, mereka itu bisa kena denda guys. Nah bahkan guys, kalau misalkan ya kalian bawa jalan-jalan anjing kalian ya ke taman gitu ya, kalau anjingnya kalian itu atau pup, nah itu kalian juga harus mengutin pupnya itu guys. Di Australia tapi juga ada ininya sih, ada fasilitasnya. Jadi di taman itu juga seringkali kita ada kayak itu apa, plastik
mirip kayak plastik gitu, dan modelnya itu kayak di tempat tisu gitu, kita tinggal ambil dan ada tempat sampahnya juga. Kalau misalkan kalian itu kalau misalkan anjing kalian pup, jadi kalian juga harus ambil itu pupnya dan masukin ke tempat sampah itu kayak gitu. Nah, kalau misalkan kalian nggak ambil pupnya guys, kalian juga bisa kena denda ternyata. Kalau di Indonesia guys, masalah pupnya anjing ini guys, ini kayaknya aku belum pernah tahu sih kalau ada kayak aturan-aturan tertentu yang membahas soal perpupan anjing guys kayak gitu. Jadi ini lumayan shock aku di sini kayak gitu, kalau pup anjing aja diurusin kayak gitu loh guys. Tapi ternyata itu ya masalah penting juga sih, karena kan takutnya kalau orang jalan-jalan seneng-seneng terus nginjek kan juga pasti tidak nyaman gitu loh guys. Nah, yang nomor 6 adalah mengenai apa-apa itu serba izin guys di sini. Misalkan kalian mau usaha gitu ya, mau buka inilah misalkan warung kecil-kecilan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di Indonesia guys, kalian bisa itu langsung buka lapak depan rumah, jualan sosis goreng, jualan ote-ote goreng guys. Nah, kalau di sini tuh ternyata nggak bisa guys. Kita apa-apa itu serba izin. Usaha apa kecil-kecilan itu harus izin. Bahkan untuk jual masakan aja itu juga disuruh ada lisensinya gitu loh guys. Kalau di Indonesia itu kan banyak itu pedagang keliling di komplek-komplek perumahan ataupun di desa itu tilu-tilu jualan pentol atau apa kayak gitu, atau nasi goreng duk-duk kayak gitu. Nah, kalau di sini guys tuh nggak ada yang seperti itu guys. Kalau di Indonesia guys, buka usaha itu kan rasanya kayak gampang banget. Misalkan kalian punya uang 100.000, terus kalian buat pisang goreng terus dijual depan rumah kayak gitu kan langsung bisa guys ya. Nah, kalau di sini itu guys, kalau kalian mau buka lapak gas itu perlu izin, gak bisa seperti itu. Kalau di Indonesia itu kan kita sering banget nemu pedagang kaki lima, pedagang di pinggir-pinggir jalan guys. Nah, kalau di sini itu guys kering kerontang guys. Kalau jalan raya itu pinggirnya itu adanya ya cuman pohon. Kalau di Indonesia kan banyak tuh macamnya, jualan ini jualan itu kayak gitu. Taman-taman juga gitu. Kalau misalkan di Indonesia itu pasti ada yang jualan es, jualan pentol atau apa kayak gitu kan guys. Kalau di sini guys, taman itu bersih, gak ada orang jualan. Kalaupun ada jualan itu modelnya itu sudah kayak cafe atau restoran guys. Nah, yang nomor 7 guys, yang shock culture yang aku alami itu adalah masalah membawa bayi di mobil guys. Nah, kalau di Indonesia guys, kita bawa bayi kan bisa di pangku guys. Habis gitu di mobil itu bahkan kadang kalau perjalanan jauh itu kita kursi mobilnya itu kita ambilin, langsung kita bahkan gelar kasur atau tikar di dalam mobil gitu kan guys. Bisa lesehan kayak gitu sama ibu dan bayinya. Itu pengalaman aku pribadi guys pada saat aku di Indonesia itu kayak gitu guys. Nah, kalau di sini guys itu kita bawa bayi guys itu harus wajib itu pakai baby car seat. Meskipun bayinya itu nangis owek-owek kejer di dalam mobil, kita nggak boleh mangku guys, kecuali kita stop dulu, dineng-neng gitu bayinya, nanti bisa jalan lagi kayak gitu. Nah, tapi itu katanya juga alasannya itu demi keamanan guys, karena kalau di baby car seat itu kan ada seat beltnya itu loh guys. Jadi ya gitulah, pokoknya dengan alasan keamanan itu makanya nggak boleh dipangku. Nah, yang shock culture ke-8 adalah mengenai ngasih makanan anak orang guys. Kalau di Indonesia nih ya, kalau misalkan anak tetangga kita main ke rumah nih, atau mungkin anaknya temen, ataupun mungkin teman anak kita main ke rumah kayak gitu kan, misalkan kita ngasih jajan atau makanan kan juga pasti langsung kasih aja tuh guys, nggak perlu bingung-bingung gimana gitu kan. Nah, kalau di sini guys itu istilah good manner-nya di sini, kalau misalkan kalian mau ngasih makanan ke anaknya orang guys, anak kecil, itu kalian itu harusnya itu telepon ataupun tanya ke orang tuanya guys. Jadi boleh nggak dikasih makanan ini kayak gitu. Nah, kenapa guys seperti itu? Karena takutnya itu anaknya ini punya alergi, ataupun anaknya ini nggak boleh makan jenis makanan tertentu kayak gitu. Nah, kenapa masalah seperti ini dianggap penting di sini guys? Karena ternyata banyak anak yang dia itu punya alergi, misalkan aja kayak alergi kacang guys. Nah, karena alergi kacang ini, misalkan dia makan kacang itu bisa sampai meninggal guys. Jadi
kita tuh juga harus berhati-hati kalau ngasih makan anak orang guys, karena takutnya yaitu kalau misalkan ada alergi, jadi kan kita kan nggak tahu kayak gitu loh guys. Nah tapi ternyata ini masih banyak lagi perbedaan budaya yang masih belum aku bahas, yaitu mengenai masalah berbelanja, habis gitu masalah pernikahan, terus masalah pekerjaan. Jadi jangan lupa subscribe ya guys, karena untuk yang segmen belanja, masalah pernikahan dan sebagainya aku akan taruh di video berikutnya. Dan jangan lupa cek video member Vim lainnya, linknya aku taruh di description box ya guys. Thank you for watching dan see you di next video.